Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan aspek-aspek ajaran Islam yang beranggotakan Nevita Nurhandayani dan Muhammad Wildan Fasihuddin. Aspek-aspek ajaran Islam ini meliputi yang pertama, aspek ibadah, yang kedua, aspek akidah, yang ketiga, aspek akhlak, yang keempat, aspek tasawuf, yang kelima, aspek fikih, yang keenam, aspek politik, yang ketujuh, aspek ekonomi, dan yang terakhir, aspek sosial masyarakat. Yang pertama, aspek ibadah. Apa itu? Ibadah sendiri secara umum dapat dipahami sebagai wujud penghambaan diri seorang makhluk kepada Sang Kholik. Penghambaan itu lebih didasari pada perasaan syukur atau semua nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah padanya, serta untuk memperoleh ridhonya. Ditinjau dari jenisnya, ibadah dalam Islam terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, ibadah mahdah, ialah ibadah yang apa saja yang telah ditetapkan Allah akan tingkat, tata cara, dan perincian-perinciannya. Yang kedua, ibadah ghairu mahdah, atau ibadah segala amalan yang diizinkan oleh Allah. Misalnya ibadah ghairu mahdah ialah belajar, zikir, dakwah, tolong-menolong, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ajaran Islam dalam aspek akidah. Yang pertama, akidah adalah roh setiap individu. Dengan akidah, dia dapat hidup dengan baik. Demikian pula sebaliknya, tanpa akidah, dia akan mati bersamaan dengan kematian roh. Poin yang kedua, untuk mendidik akidah dalam diri manusia harus melalui metode yang tepat, yang dapat menggugah rasio dan kemudian menambah keimanan. Poin ketiga, perintah untuk menelaah alam semesta dalam upaya menghayati kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dinyatakan dalam firman-Nya yang artinya, katakanlah, berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh, Allah kuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Ankabut 29.20. Selanjutnya, ajaran agama Islam dalam aspek akhlak. Poin pertama, secara kebahasaan, kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari khuluq atau kholak, tabiat atau budi pekerti, kebiasaan atau adat, keperwiraan, kesatriaan, kejantanan, dan agama. Poin kedua, dalam surat Asy-Syurah yang artinya sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dan dalam surat Al-Qalam, dua ayat Al-Quran di atas menegaskan dua hal, yaitu bahwa yang terpenting dalam ajaran Islam adalah mengamalkan ajarannya, sehingga menjadi kebiasaan sehari-hari dalam ibadah dan akhlak. Sumber-sumber akhlak dalam Islam adalah Al-Quran. Al-Quran menentukan bagaimana sepatutnya kelakuan manusia. Al-Quran juga menentukan perkara yang baik dan yang tidak baik. Di dalam aspek ini juga tercermin bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW. Al-Quran menggambarkan bagaimana akhlak orang-orang yang beriman, kelakuan mereka yang mulia dan gambaran kehidupan mereka yang penuh tertib, adil, luhur, dan mulia, yang beda perwatakan dengan orang-orang kafir dan munafik yang jelek dan merusak. Ketika Siti Aisyah, istri Nabi
ketika istri Aisyah, Nabi Muhammad SAW ditanya tentang akhlak Rasulullah, dengan tegasnya ia menjawab, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW dari Sa'id bin Hisham bertanya kepada Aisyah radhiyallahu an, aku kabarkan dari akhlak Rasulullah SAW adalah akhlaknya Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad. Jawaban Aisyah tersebut memang sederhana, namun memiliki makna yang sangat dalam. Nabi Muhammad SAW adalah uswatun hasanah bagi umat manusia. Selanjutnya, ajaran Islam dalam aspek tasawuf. Istilah tasawuf tidak dikenal pada masa kehidupan Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Istilah itu baru muncul ketika Abu Hashim Al-Kufi meletakkan kata Al-Sufi di belakang namanya pada abad ketiga Hijriyah. Secara etimologi, para ahli berbeda pendapat tentang akar kata tasawuf. Perbedaan tersebut yaitu: 1. Kata sufah yang berarti emperan Masjid Nabawi yang didiami oleh sebagian sahabat Ansor. Yang kedua, kata sof yang berarti barisan. Yang ketiga, kata sofah yang berarti bersih. Yang keempat, kata sufanah, nama sebuah kayu yang bertahan tumbuh di padang pasir. Yang kelima, kata teosofi, bahasa Yunani yang berarti ilmu ketuhanan, karena tasawuf banyak membahas tentang ketuhanan. Dan yang terakhir, kata suf yang berarti bulu domba. Dari semua definisi di atas, bisa disimpulkan bahwa pengertian tasawuf adalah bagian dari syariat Islam. Lalu, secara garis besar, mazhab tasawuf berdasarkan kecenderungan dan karakteristiknya dapat dibagi menjadi 3, yakni tasawuf falsafi, tasawuf salafi, dan tasawuf sunni atau akhlaki atau amali. Yang pertama, apa itu tasawuf falsafi? Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang bercampur dengan ajaran filsafat. Mazhab ini juga sering dikenal dengan mazhab mistikisme Islam atau mazhab yang sangat dekat dengan gnostisisme. Yang kedua, ada tasawuf salafi. Tasawuf yang selalu melandaskan ajaran-ajarannya dengan Al-Quran dan Al-Sunnah secara ketat. Lalu yang ketiga, ada tasawuf akhlaki atau sunni tasawuf akhlaki, yaitu tasawuf yang mengikatkan diri kita dengan Al-Quran dan Al-Hadis, namun diwarnai pula dengan interpretasi baru dan menggunakan metode-metode baru yang belum dikenal pada masa generasi awal atau salaf. Baik, selanjutnya adalah pengertian aspek ajaran Islam pada ilmu fikih. Fikih berasal dari kata faqaha yufaqihu fiqhon yang berarti pemahaman. Dengan demikian, fikih menunjuk pada arti memahami agama Islam secara utuh dan komprehensif. Mari kita bahas satu persatu. Fikih terbagi menjadi 3, al-ilmu, al-ahkam, dan asyariyah. Al-ilmu. Term al-ilmu pada galibnya memiliki 2 arti pengertian, yaitu al-ilmu dalam arti pengetahuan yang mencapai tingkat keyakinan atau al-yakin, dan ilmu dalam arti pengetahuan yang hanya sampai pada tingkat dugaan atau al-dlan. Lalu yang kedua, al-ahkam adalah jamak dari kata al-hukm yang memiliki arti putusan. Al-hukm berarti ketentuan-ketentuan syariah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Yang ketiga adalah asyariyah yang merupakan sifat atau adjektif hukum-hukum yang berarti bersifat syar'i. Karena itu pengetahuan tentang hukum-hukum bersifat akli tidak disebut fikih.
Selanjutnya, ajaran Islam dalam pengertian aspek politik. Politik sering dikaitkan dengan konsumsi umum sehari-hari. Ada kesan miring bahkan negatif pada makna yang terkandung dari kata politik ini. Seorang politikus dengan santai menjawab bahwa politik itu kan urusan dunia, sementara urusan dunia itu hanya permainan saja, menurutnya. Dia juga berkata, bukankah Allah dalam surat Al-An'am 6.32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sendau gurau, sedangkan negeri akhirat sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Kata atau istilah politik dalam bahasa Indonesia terambil dari kata bahasa Inggris yakni politik, yang secara harfiah bermakna acting or judging wisely, prudent, dan well-judged, prudent atau sikap bijaksana atau hati-hati dan bersikap. Setelah mengkaji sejumlah definisi tentang politik tadi, Profesor Dr. Haji Abdul Muin Salim menyimpulkan pengertian politik kepada dua kecenderungan. Yang pertama, definisi yang mengaitkannya dengan negara atau urusan pemerintahan, dan definisi yang mengaitkannya dengan masalah otoritas atau kekuasaan. Lalu ada pengertian ajaran Islam dalam aspek ekonomi. Apa itu? Ekonomi sebagai suatu usaha mempergunakan sumber daya secara rasional untuk memenuhi kebutuhan yang sesungguhnya melekat pada watak manusia. Pada hakikatnya, ekonomi syariah adalah upaya pengalokasian sumber nyata untuk memproduksi barang dan jasa yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Teori perilaku konsumen yang dibangun berdasarkan syariah Islam memiliki perbedaan yang mendasar dengan teori konvensional atau teori lama. Perbedaan ini menyangkut nilai dasar yang menjadi pondasi teori, motif, dan tujuan konsumsi, hingga teknik pilihan dan alokasi anggaran untuk berkonsumsi. Terdapat tiga nilai dasar yang menjadi fondasi bagi perilaku konsumsi masyarakat Muslim. Yang pertama, keyakinan akan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat. Lalu yang kedua, konsep sukses dalam kehidupan seorang Muslim diukur dengan moral agama Islam dan bukan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki atau berapa banyak harta yang dimiliki. Lalu yang ketiga, kedudukan harta merupakan anugerah Allah dan bukan sesuatu yang dengan sendirinya bersifat buruk atau sehingga harus dijauhi secara berlebihan. Lalu yang terakhir ada ajaran Islam dalam aspek sosial dan masyarakat. Peran agama dalam masyarakat adalah sistem keyakinan atau kepercayaan manusia terhadap sesuatu zat yang dianggap Tuhan atau Allah. Selanjutnya, agama juga didefinisikan sebagai sistem kepercayaan yang di dalamnya meliputi aspek-aspek hukum, moral, dan budaya. Agama memiliki nilai-nilai bagi kehidupan secara individu maupun dalam hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat atau sosial. Dengan demikian, secara psikologi, agama dapat berfungsi sebagai motif intrinsik atau dalam diri dan motif ekstrinsik atau luar diri, dan motif yang didorong keyakinan agama dinilai memiliki kekuatan yang mengagumkan. Dalam kamus sosiologi, pengertian agama ada 3 macam, yaitu 1. Kepercayaan pada hal-hal yang spiritual. Yang kedua, perangkat kepercayaan dan praktek-praktek spiritual yang dianggap sebagai tujuan tersendiri. Lalu yang ketiga, ideologi mengenai hal-hal yang bersifat supranatural. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup. Sekian dari kelompok kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.